Kegiatan ini selalu diberkahi oleh Allah dan mendapatkan tujuan yang diinginkan, dan juga tidak membebani Bapak Ibu sekalian dari kuota. Oleh karena itu, baiklah Bapak, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Slamet untuk bisa memulai memberikan briefing kepada Bapak Ibu Guru SMA Satria. Kepada Pak Slamet kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sohibul, kebetulan nggak bisa hadir ya. Yang saya hormati pula teman-teman guru SMA Kasatria. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya untuk memberikan sedikit masukan, barangkali ada hal-hal yang perlu diingatkan kembali. Prinsipnya sudah jalan, cuman mungkin perlu diingatkan kembali supaya pelayanan kita semaksimal mungkin untuk anak-anak kita. Oke, langsung saja saya mau gabung. Siapa nih? Bisa lihat layar saya? Halo? Bisa lihat layar saya? Dan dengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Suara saya cukup Bisa, jelas? Pak, jelas Pak. Suara cukup jelas? Jelas Pak. Jelas, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya kasih judul pertemuannya adalah peningkatan kualitas PJJ SMA Kesatria Jakarta. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sudah bagus melaksanakannya, cuman perlu ditingkatkan kembali beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama saya ingin melihat profil Bapak Ibu guru nih ya. Jadi kalau dari layar itu saya ambil dari profil dari form yang saya bagikan. Ternyata untuk pengalaman ngajar Bapak Ibu yang 1 sampai 2 tahun itu 25%, sebagian besar itu masih sangat muda, 3 sampai 5. Itu mencerminkan Bapak Ibu itu penuh semangat ya. Mudah-mudahan yang masih muda selalu penuh semangat. Kemudian kondisi HP, rata-rata punya HP, cuma ada beberapa mungkin sekitar 5 atau 6% yang katanya sering error. Nah, itu tolong yang error ke bengkel ya, dibenerin. Jadi kalau buat ngajar HP itu minim sekali. Dan yang kedua laptop itu yang punya itu cukup banyak, yang tapi sering masalah masih 28%, dan masih tidak punya sekitar 5% ya. Jadi yang 5% mohon ini Bapak Ibu kalau bisa punya laptop, karena biasanya kita menyiapkannya itu pakai laptop, walaupun pada PJJ-nya itu mungkin pakai HP. Nah, kemudian untuk sinyal kelas virtual Bapak Ibu 67% selalu pakai, yang 28 itu kadang-kadang yang belum pernah diusahakan besok, mudah-mudahan untuk semester ini sudah semua. Penggunaan video ini yang sudah sering itu udah bagus banget nih SMA Kesatria. Terima kasih teman-teman sudah terbiasa, paling nggak hampir separuhnya ya
sudah sering, kemudian 46 jarang, mudah-mudahan yang dimaksud dengan jarang itu sekali-sekali sudah pakai, kalau bisa dibuat sering, kemudian yang tidak pernah masih 7%. Ya, mudah-mudahan yang 7% ini mau belajar dengan temannya untuk pakai video pembelajaran. Ini yang dari YouTube Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang bikin sendiri itu yang sering bikin sendiri itu 25%, yang bikin tapi jarang-jarang itu 50%, yang tidak pernah bikin itu 25%. Jadi mohon kalau bisa minimal menggunakan yang ada di YouTube. Kalau pakai sendiri, bikin sendiri lebih bagus karena lebih cocok. Nah, kemudian untuk penggunaan game itu yang sudah sering udah bagus nih, 39 hampir 40%. Yang jarang mudah-mudahan yang dimaksud jarang itu sudah pernah. Nah, tolong diseringin lagi. Yang tidak pernah hanya 10%. Mudah-mudahan seperti ini faktanya itu sudah termasuk bagus untuk ukuran sekolah ya. Apakah Anda memahami konsep penyusunan RPP? Belum paham, hampir tidak ada. Sudah paham tapi belum bisa buat. Sedikit lah, sekitar 5%, ya 5% kurang ya. Kemudian sudah bikin dan bikin sendiri itu bagus. Nah, tadi nanti kita bisa lihat bikinnya seperti apa. Nah, untuk siswa ini yang terima KJP itu 39 dari hampir 40%, yang tidak terima itu 60%. Itu udah cukup bagus lah ya. Kondisi HP ini rata-rata bagus ya. Jadi yang tidak punya HP itu hanya sedikit sekali, mungkin 1%. Kemudian yang pakai HP orang tua mungkin sekitar 3% ya. Tadi lainnya secara umum bagus, mungkin ada yang error, tapi saya bisa membayangkan bahwa di Ksatria itu anak-anak dengan HP-nya tidak terlalu masalah. Kesediaan pulsa itu cukup, ini bagus banget nih ya. Angka Ksatria luar biasa sebenarnya ini. 76,9 itu cukup. Kemudian kurang itu sekitar 17%, sangat kurang itu 3%. Sekitar 3%. Kondisi rumah nih Bapak Ibu, anak-anak rata-rata merasa nyaman. 61% lebih itu anak-anak nyaman di rumah, cukup nyaman 37, tidak nyaman hanya beberapa orang saja ya yang tidak nyaman. Kemudian sikap merasa sangat baik itu bagus tuh, walaupun mereka ngaku baik, tapi nggak mungkin anak yang tidak baik ngaku sangat baik, nggak mungkin. Yang sangat baik 40%, baiknya masih bagus 71%, biasa saja 13%. Pendidikan orang tua ini lumayan bagus ya. Ya, sini sekitar 5%, yang SMP sekitar 10%, yang SMA 54%, yang sarjana itu lumayan banyak 24,5, dan yang pas kasarjana itu juga lumayan banyak sekitar 6%. Jadi sebenarnya kalau untuk kondisi profil baik guru dan anak, SMA Satria sangat mendukung. Nah, kemudian kemarin saya sudah mencoba untuk yang pertama, saya sudah masuk ke 2 kelas untuk memonitoring PJJ. Cukup bagus, dan yang lebih bagus mungkin Bumi. Kemarin saya lihat prinsipnya di dalam PJJ itu selama dalam KBM itu proses interaksi harus berjalan, karena kalau tidak berjalan maka anak tidak berkesempatan untuk belajar. Jadi saya angkat jempol untuk Bumi, sudah memberikan pembelajaran yang cukup interaktif antara anak dan guru, anak guru dan siswa. Ini ada yang masuk apa enggak? Sebentar ya, cek dulu ya. Kayaknya ada yang masuk kayaknya. Ada Pak, Bu Neneng. Iya, kayaknya ini ada yang masuk nih. Agak susah nih. Saya baru sih belum begitu ini pakai. Saya coba hentikan berbagi dulu. Saya lihat. Ini ketutup. Yang baru masuk ketutup nih. Ya kalau bisa masuk bareng-bareng nih kalau begitu.
Karena ini kalau ini kan kelihatan kalau Zoom meeting apa kalau pakai Google Meet ternyata begitu kita share layar itu peserta berapa kira-kira gurunya? 28? Berapa? 33. Nih kalau 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 sudah nayangin nggak bisa ngelihat nih, nggak bisa ngelihat yang masuk. Mungkin Oke, Bapak bisa langsung share aja dulu Pak filenya. ya kan kita perlu menjelasin. Yang penting kan penjelasannya, bukan filenya. Filenya dikirim tinggal tidur. Sambil lihat Pak. Di sana saya lihat di sini ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, kan bisa bareng-bareng. Kita masih di ruang guru kok Pak. Oh gitu. Gitu. Oke, tapi mestinya Iya. lebih bagus masuknya bareng-bareng. Oke, saya lanjutkan. Kalau jendela saja nanti. Kalau ini nggak bisa kasih co-host yang bisa membantu, nggak bisa ini. Karena gratis ya, tentunya beda gitu ya. Ya, kemudian dari profil guru secara umum bagus ya, Ksatria bagus lah ya. Secara umum siswanya bagus gitu kalau lihat dari angka siswa. Kemudian dari pembelajaran kemarin juga lumayan bagus. Kemudian dari RPP tadi saya lihat ada beberapa yang masih perlu direview ya. Jadi saya ambil contoh saja sedikit untuk RPP. Kalau bisa RPP itu per pertemuannya detail ya. Jadi saya akan lihat ini. Sebentar. Di HP, saya melihatnya di HP ya. Saya cerita aja sedikit. Hmm. Nih, kalau Bu Umi bagus RPP-nya. Terus, nah ini ada RPP yang masih satu pertemuan itu cuma 2 kalimat. Yang pertama menonton video pembelajaran pemberontakan EITII, PKI, menampilkan PowerPoint, selesai. Pertemuan ketiga menampilkan foto-foto pemberontakan. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran itu masih lengkap dalam sehari. Ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup ya. Dan di inti juga harus dirinci anaknya ngapain gitu. Tidak boleh membuat RPP seperti ini karena kita nggak bisa kebaca seperti apa nanti akan dilakukan gitu. Ini masih banyak nih, pertemuan pertama cuma 1 kalimat. Melakukan pertemuan untuk Zoom dengan menjelaskan konsep berpikir sinkromatik dan diskromatik, nggak boleh ya. Jadi Bapak Ibu nanti diperbaiki yang itu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan pembelajaran yang ideal seperti apa. Yang pertama dilaksanakan untuk semua siswa. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ada siswa yang nggak bisa ikut. Ya, jadi Bapak Ibu mesti tahu siswanya satu kelas berapa orang. Kalau ada yang nggak punya HP siapa-siapa. Kalau ada yang nggak punya pulsa siapa-siapa mesti tahu gitu ya. Kalau yang nggak punya HP atau nggak punya pulsa, misalnya bisa sore hari, anak itu bisa
fasilitasi belajarnya, misalnya nunggu bapaknya pulang, dipastikan hanya si A dan si B saja ya. Yang lain yang normal harus ikut belajar bersama. Gitu. Jadi Bapak Ibu tahu persis siapa yang boleh mengerjakan di luar KBM, siapa yang tidak boleh. Tuh. Oke, jadi harus semua ikut. Kemudian yang kedua, penggunaan platform harus secara optimal. Nanti Bapak Ibu saya jelaskan sedikit. Kalau Bapak Ibu pakai WA, itu maksimalkan WA-nya. Benar-benar ada interaksi. Bapak Ibu tanya, anaknya jawab. Ibu nanya pakai suara, anaknya jawab pakai suara, boleh. Bapak Ibu nanya pakai teks, anaknya jawab di kertas kemudian dikirim, boleh. Gitu, dimaksimalkan. Termasuk juga kalau di GC. Nah, kalau pada di Zoom, Bapak Ibu nggak boleh nerangin terus. Kalau nerangin terus, itu Bapak Ibu pakai video saja. Kalau di Zoom, gunakan tanya jawab. Karena di Zoom bisa saling ngomong. Jadi diutamakan menggunakan Zoom itu harus ada interaksi tanya jawab. Kalau pakai video, kalau mau ngomong terus pakai video. Terjadi interaksi yang berkualitas antara guru, siswa, dan sumber belajar. Idealnya sih antar siswa juga, tapi mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah terbiasa, nanti kita bikin breakout untuk bikin kelas kelompok. Jadi anak-anak bisa diskusi dalam kelompoknya. Tapi sementara cukuplah, yang penting ada interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Kemudian pembelajaran berlangsung secara efektif, terukur, dan menyenangkan ya. Jadi ini tiga ini menjadi pedoman utama dan memberikan pelajaran yang bermakna. Nah, kemudian dapat dilaksanakan, balik ya. Nah, nih Bapak Ibu, walaupun PJJ, Bapak Ibu harus ingat pembelajaran kurikulum 2013, yaitu yang 5M ya. Yang pertama mengamati, kedua menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini saya tegaskan bahwa pembelajaran kurikulum itu diawali dengan mengamati, artinya Bapak Ibu memberikan data, siswa berpikir, kemudian menanya, kemudian melengkapi, mencari informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk langsung cerita, langsung kasih definisi, itu pembelajaran zaman dulu kala, zaman kita masih sekolah, masih kuliah. Bapak Ibu wajib merubah. Kalau Bapak Ibu nggak merubah, Bapak Ibu ngajar seperti gurunya dulu ngajar, nanti muridnya juga kalau jadi guru ngajar seperti gurunya ngajar, maka selama hidup tidak akan pernah berubah. Maka Bapak Ibu harus merubah ya. Merubah, belajar itu menggunakan penalaran, diawali dengan memberikan data gitu. Kalaupun tidak bisa langsung memberikan data, belum terbiasa, paling tidak Bapak Ibu ada sistem tanya jawab. Memberikan definisi boleh, sebenarnya sih kurang bagus, tapi kalau diberikan definisi Bapak Ibu langsung tanya, ini termasuk iya atau tidak, atau misalnya ada 5 definisi atau 4 definisi. Nah, mana yang masuk definisi pertama, definisi kedua, dan ketiga, itu boleh. Walaupun itu sebenarnya kurang bagus, tapi masih boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu menjelaskan definisi satu-satu dikasih contoh, itu Bapak Ibu mengajarkan bukan penalaran tapi penghafalan. Nah, itu harus segera ditinggalkan. Mengkomunikasikan tidak harus pakai PowerPoint, Bapak Ibu. Anaknya ngomong itu adalah mengkomunikasikan, maka Bapak Ibu sering-seringnya minta anak untuk ngomong gitu. Oke, saya lanjutkan. Hasilnya harus mengacu kepada 4C, yaitu hasilnya dianggapkan mempunyai daya cipta dan inovasi. Dengan pembelajaran yang kurikulum 13, hasilnya seperti ini. Kolaborasi, membiasakan kerjasama, ya, kerjasama dalam arti positif, bukan pada saat ulangan.
mengkomunikasikan, mampu mengkomunikasikan apa yang dia miliki. Kemudian critical thinking dan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Ini adalah target pembelajaran kita. Sekarang dunia mengarah ke sini semua. Kalau anak-anak tidak kreatif, tidak inovatif, maka nanti lulus tidak berguna apa-apa. Karena semuanya bisa dikerjakan oleh robot, oleh komputer, dan sebagainya ya. Jadi yang membedakan manusia dengan robot dan sebagainya adalah kemampuan yang 4 ini. Oke, kondisi ini pada umumnya nih, kehadiran beberapa siswa masih terkendala. Mudah-mudahan saya minta laporan ke Bapak Ibu, berapa persen sih anak-anak yang suka tidak masuk, karena beberapa kali saya masuk ke kelas, yaitu tidak penuh, muridnya 36 yang datang 32, muridnya 40 yang datang 35, 34, itu masih banyak. Ya, jadi mohon saya nanti laporan Bapak Ibu seperti apa. Efektivitas menggunakan media perlu ditingkatkan yang tadi ya. Kalau pakai Zoom jangan ngobrol doang, harus ada interaksi. Kalau pakai WA gunakan secara maksimal. Belum terjadi komunikasi atau interaksi yang maksimal. Ya, masih banyak Bapak Ibu yang cerita terus muridnya dengerin ngantuk, mungkin ditinggal kencing, kencingnya 1,5 jam balik sudah selesai. Ini kalau nggak ada interaksi, karena anak-anak nggak ditanyakan begitu. Pembelajaran umumnya masih satu arah, jadi kebanyakan Bapak Ibu masih juga ngomong terus. Nah, walaupun beberapa guru mungkin sudah bagus, yang belum ditingkatkan jangan satu arah, ada interaksi timbal balik. Pembelajaran mengarah pada berpikir kritis dan inovatif. Tadi kalau Bapak Ibu masih ngajarnya pakai definisi, definisi lagi, pengertian lagi, begitu seterusnya, itu namanya hafalan. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih data, ngasih cerita, ngasih foto, ngasih video untuk dianalisis atau dijawab pertanyaan berdasarkan itu baru pembelajaran berpikir kritis. Nah, kehadiran siswa, saya solusinya disyaratkan harus karena kendala komunikasi, kendala alat komunikasi itu yang pertama. Mungkin anak nggak bisa punya HP, nggak punya pulsa, tapi bisa juga anak nggak hadir karena kendala motivasi ya. Jadi yang motivasi itu mesti kita benahi. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena rendahnya tingkat interaksi tadi. Kalau anaknya nggak pernah ditanya gitu, belajar duduk aja, lama-lama bosan ya. Karena tidak ada efeknya, maka dia bosan, akhirnya nanti jam keduanya nggak masuk dan sebagainya. Bisa karena pembelajaran tidak menarik, jadi ini bisa terjadi. Jadi kalau anaknya tidak hadir, tolong dicek tidak hadirnya kenapa, apakah karena komunikasinya atau tidak. Kalau bukan berarti 2, 3, dan 4 penyebabnya. Bisa motivasi, bisa tidak ada interaksi, bisa juga tidak menarik. Oke, usaha yang dilakukan, 1, lacak betul alat komunikasi, bantuan jika mungkin. Dan tingkatkan perhatian guru terhadap kehadiran siswa. Ini tolong dicek Bapak Ibu di absen, jangan lupa. Kalau perlu dicatat siapa yang datang duluan. Kalau pakai Google Form juga bisa absennya, kita tahu. Pakai GC juga kalau dia masuk juga tahu jam berapa. Kemudian tingkatkan interaksi antara siswa dengan guru. Ini tolong ditingkatkan betul tanya jawab ya, buat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, ini untuk menjawab yang nomor 2, 3, dan 4. Untuk nomor 2, 3, dan 4. Nah, efektivitas nih Bapak Ibu, kalau pakai Google Classroom atau pakai WA, tolong komunikasi yang intensif, bisa dengan chat, bisa dengan voice. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih tugas, anak langsung respon, langsung Bapak Ibu respon juga. Buat pertanyaan singkat dengan jawaban yang pendek. Jadi kalau di dalam kelas pembelajaran, Bapak Ibu jangan memberikan langsung 10 soal. Dikasih di awal, nanti setengah jam kemudian suruh ngumpulin. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Kasih 1 soal, atau kalau perlu langsung, kalau pakai Zoom kita langsung tanya jawab. Langsung tanya jawab. Nah, setelah terjadi tanya jawab, boleh Bapak Ibu memberikan soal agak panjang. Tapi jangan langsung pas memberikan soal langsung 30 menit silakan dikerjakan sama wasit 3 jam. Nah, anaknya tidur ya, gitu. Jadi harus langsung tanya jawab dulu.
kasih soal yang pendek. Kalau misalnya pakai QC atau pakai WA. Kalau pakai Zoom langsung tanya jawab interaktif aja. Di dalam kelas pembelajaran selama ada di KBM, kalau bisa Bapak Ibu anak menjawab selesai pada jam itu ya, bukan sore hari. Kecuali anak-anak yang terkendala tadi, kita tahu persis siapa-siapanya begitu. Nah, kalau memberikan PR boleh kasih waktu 2-3 hari nggak masalah. Tapi untuk yang KBM harus diselesaikan pada saat itu juga, kecuali anak-anak yang punya kendala. Minta siswa untuk memberikan jawaban dari langsung aja, TikTok aja langsung, tanya jawab gitu aja lebih enak. Gantian satu orang. Video pembelajaran usahakan buat sendiri kalau bisa. Kalau belum bisa masih boleh pakai buatan orang lain. Tolong di review dulu, dikenali dulu, dibuat pertanyaannya dulu. Oke, buat pertanyaan dasar dari video itu yang singkat-singkat aja, langsung tanya jawab saja. Nah, nanti yang kedua baru memberikan pertanyaan yang bersifat penalaran. Ini diberi waktu boleh ya. Yang pendek-pendek langsung tanya jawab, bisa langsung chattingan jawaban juga boleh, pakai suara juga boleh. Nah, kalau PowerPoint Bapak Ibu, gunakan tampilan slideshow, jangan tampilan editing. Saya monitor beberapa orang, beberapa guru itu tampilan PowerPoint-nya pakai editing. Nah, buat apa video pakai editing? Itu sama dengan pakai Microsoft Word gitu. Gunakan tampilan semua informasi jika data yang tampil saling berkaitan. Bapak Ibu kalau nampilin di PowerPoint itu kalau tidak berkaitan datanya tolong satu persatu gitu, kayak seperti ini, klik muncul, fokus, klik muncul. Nah, kecuali kalau bagan yang ada hubungan antar komponen harus ditayangkan bersama-sama itu. Jadi kalau nggak seperti itu, tampilkan satu-satu. Tampilkan satu data berurut jika menjelaskan proses atau fokus per fokus ya. Ini jelasin dulu ini. Nah, jadi munculnya satu-satu. Jangan sekaligus. Kemudian isi setiap slide harus nyaman dilihat dan tidak boleh terlalu banyak isi atau rapat. Jadi tampilan layar boleh dikasih macam-macam, tapi harus indah, harus ada fokus. Kalau Bapak Ibu tidak pinter bermain warna, ya paling enak putih, bersih, jadi nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bermain warna, silahkan. Jadi dengan warna tertentu masih ada fokusnya boleh. Kalau Zoom meeting, gunakan untuk menghasilkan interaksi Bapak Ibu, jangan untuk menjelaskan terus-menerus. Ya, jangan menggunakan Zoom untuk cerita. Kalau cerita gunakan video saja. Absen dengan melihat nomor absen di depan nama. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau misalnya pakai Zoom, misalnya begitu masuk dikasih nomor kode absennya 01 Amir, nomor 02 Ahmad dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu langsung kelihatan, oh yang tidak masuk nomor 5 berarti siapa begitu. Jadi kalau misalnya kita Zoom itu kan hemat waktu, jadi jangan digunakan buat ngabsen. Sayang ya, kuotanya sayang kalau hanya sekedar buat ngabsen. Perhatikan tampilan ekspresi dan siswa. Jadi tolong Bapak Ibu kalau pakai Zoom, lihat anaknya, rambutnya gondrong apa enggak, fokus apa enggak, pikirannya ada di kelas apa enggak, atau melayang kemana-mana, itu dilihat betul. Nah, kemudian untuk kuis atau game, usahakan setiap kegiatan adalah kuisnya, baik Google maupun yang lain. 3 atau 5 soal boleh. Kalau anak-anak merasa ditutup dengan penilaian, mau nggak mau anaknya pasti mau ikut masuk. Karena kalau nggak masuk nggak dapat nilai, walaupun 3 atau 5 soal. Nggak apa-apa, kalau satu soal 1 menit kan 5 soal 5 menit. Yang pendek-pendek aja Bapak Ibu. Jadi yang penting dalam PJJ-nya itu keikutsertaan dan aktivitas. Gunakan kuis atau game untuk penilaian dan relaksasi. Sebentar ada tamu ya, sebentar ya.
Ya, saya lanjut. Ini saya tidak melihat nih, ekspresi Bapak Ibu. Komunikasi yang efektif, bangun komunikasi terus-menerus selama KBM, Bapak Ibu ya. Jadi jangan di GC Bapak Ibu kasih tugas setengah jam kemudian dikumpulin, nggak boleh begitu ya. Itu kalau yang tugas selama itu di PR-in aja. Sampaikan informasi atau data dan dibuat pertanyaan ke siswa secara acak, boleh perorangan, boleh berkelompok, boleh. Jadi nanti saya kasih contoh beberapa video yang saya anggap bagus. Kemudian ciptakan kondisi semua siswa siap kapan saja ditanya atau menyampaikan gagasan. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering nanya diacak, pasti anak siap, pasti anak konsentrasi. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum yang mengacu kurikulum 2013, jangan memberi definisi langsung. Usahakan kalau bisa Bapak Ibu usahakan ini dihindari kecuali terpaksa sekali untuk materi-materi yang berat seperti matematika barangkali pada hal tertentu itu agak sulit, tapi kalau bisa masih bisa dicari, misalnya ngajar matematika ya, nggak boleh langsung awal pertama langsung A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. A pangkat X pangkat lagi Y, maka A pangkat X kali Y. Jangan begitu kalau di awalnya. Awalnya harus dikasih latihan soal sehingga menemukan rumus sendiri. Nah, setelah dapat rumusnya baru boleh dihafalkan. Maka hindari pemberian definisi langsung kalau tidak sangat terpaksa. Kalaupun ini diberikan definisi langsung, kasih contoh apakah ini masuk definisi atau tidak. Syukur bisa beberapa definisi mana yang masuk mana sehingga ada interaksi, ada tanya jawab gitu. Kemudian beri data untuk diamati atau dicermati jika memungkinkan fakta yang konkret, kontekstual dan up to date. Nah, jadi ini diusahakan betul Bapak Ibu walaupun ini PJJ kalau bisa Bapak Ibu kasih video boleh, kasih cerita boleh, kasih gambar boleh. Nah, untuk tanya jawab. Oke, kemudian dorong siswa untuk bertanya atau pancing siswa agar bisa bertanya. Ini kemampuan bertanya itu penting banget karena orang Indonesia itu tidak kritis dan tidak suka tanya. Itu harus kita rubah. Beri kesempatan siswa untuk menyampaikan gagasan. Kalau bisa pancing agar anak mau menyampaikan gagasannya. Beri evaluasi positif setiap jawaban, pendapat atau gagasan siswa. Jadi kalau anak ditanya menjawab, apapun jawabannya Bapak Ibu kasih apresiasi positif, bagus, cuman perlu diperbaiki misalnya seperti itu. Jangan dibilang langsung salah ya. Nah, kemudian setiap pembelajaran wajib 3 tahap Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada yang sehari cuma 1 baris RPP-nya, berarti tidak ada pendahuluan, tidak ada inti, tidak ada penutup. Tetap harus ada pendahuluannya itu apa, intinya apa, penutupnya apa, udah pada hafal semua. Dengan RPP yang memuat ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian 3 ranah itu RPP PJJ-nya saya lihat sudah lumayan bagus ya. Cuma nanti tinggal ini tolong diperbaiki ya. Kalaupun satu KD itu beberapa pertemuan, tolong per pertemuan dirinci. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian per pertemuan. Ya, walaupun cuma 1 lembar, jangan 1 KD 10 kali pertemuan 1 lembar. Kalau KD-nya 2 berarti 1 semester cuma bikin 2 lembar. Ya, KD pertama 10 kali pertemuan 1 lembar, KD kedua 10 kali pertemuan 1 lembar. Udah 1 tahun 1 semester cuma 2 lembar, kan nggak masuk akal Bapak Ibu. Oke ya. Nah, sambil contoh ini Bapak Ibu, pembelajaran yang sederhana tapi interaktif ya. Mudah-mudahan lancar, lambat juga. Bapak Ibu melihat layar saya? Ada YouTube?
Halo, Bapak Ibu? Ngelihat layar saya? Product to their Nah, employees, ini contohnya right? ini. The first fringe benefit Ya, is lihat, Pak. discount Lihat ya. on Jadi complete ini product. saya ambil dari Clear? GMIS. Now you can write Jadi ya, second, ini free transportation. pendekatannya sangat sederhana. Jadi gurunya cuman menghadapkan layar layar laptopnya ke papan tulis. Gurunya ngajar seperti biasa gitu, seperti di kelas. Kalau mau nanya ya ngadep anaknya gitu, nunjuk anaknya siapa-siapa yang suruh ngomong gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu terjadi tanya jawab gitu. Selama persis seperti di kelas gitu. Tapi memang ini harus pakai Zoom sepenuhnya. Jadi yang saya lihat kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom, gunakanlah untuk berinteraksi, tanya jawab, Ibu jelaskan sepotong, langsung tanya, langsung direspon oleh anaknya. Itu yang bagus ya. Jadi kalau di sini betul-betul kelihatan sekali bagaimana anaknya merespon pertanyaan dari gurunya. Yes, very good. Nah, ya, Pension betul. is fixed amount of money which is paid to you. Ya, bukan karena bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Jadi ini bagus karena memang kita bisa contoh lah sederhana gitu ya Bapak Ibu. Satu lagi yang kedua. Buka lagi. Nah, ini contoh, ini materinya sosiologi. Ini tunggu. Iya, saya nggak bisa diketik, Miss. Nah, itu juga sepanjang pembelajaran ini terjadi interaksi. Dia menggunakan aplikasi Udah, refresh Nearpod. lagi. Nah, Kalau gurunya misalnya nanti tanya, 2 kali langsung refresh lagi, dijawab, Kak. ditunjuk beberapa orang. Kita lihat nanti. Tiara udah, Abel udah, Langsung direspon. Renaldi Langsung direspon. sudah. Dibilang benar atau salah, bagus atau belum gitu, kalau kurang diperbaiki begitu. Nah, Ini suaranya agak kecil sayang. dampak pada perubahan besar seperti pemerintahan. Bagus. Nah itu kan Jelas. bagus. Karena perubahan modal rambut tidak memberikan secara langsung terhadap masyarakat dan hanya diri sendiri. Bagus. Ikhlas. Karena, oh ya silakan diulang Renaldi. Ikhlas. Karena model rambut dari model pakaian tidak memberikan perubahan secara langsung. Bagus. Nah itu kan pertanyaan pendek-pendek Oliver, Bapak Ibu, langsung karena dijawab perubahan model gitu. rambut dan model pakaian. Ruben, Nah ini sebentar saya ambil posisi yang mulai bertanya. Habel, sampai 14 lagi. Nah Jangan ini sampai dia. salah lagi ya. Nih, Bentar, agak loading. Nah, nah itu. sifatnya ada 2. Nah ini Yaitu memberikan struktural. definisi buat sifat, Ya, namanya juga tapi sifatnya langsung struktur dikasih kasus karena gitu. lembaga. Dan proses. Proses itu adalah tidak mendasar, yaitu menyempurnakan saja. Nah, menurut kamu gambar yang di sebelah ini termasuk struktural atau proses? Nah, begitu Ya. maksud Bapak Ibu ya. Lanjut. Jadi kalau memberikan definisi, Pendapat kalian. kasih beberapa definisi, Nomor 1 masuk sampai kelompok 14 yang lagi. mana begitu. Jangan sampai salah lagi ya. Bentar, agak loading. Nah, nomor ganjil. Nah, jadi Semua tunjuk nomor ganjil. semua Jadi yang nomor 1, ganjil suruh 3, jawab. 5, 7, sampai 27. Absennya ya. Identifikasi jenis perubahan apa dan mengapa. 2 menit. Nah, itu kan Bapak Ibu kasih waktu 2 menit begitu. Silakan. Oke. Saya ambil satu contoh lagi yang kurang bagus. Mudah-mudahan sudah bisa tayang nih.
baru saya upload tadi. Ya, belum selesai. Belum selesai. Ya, ternyata belum. Ini prinsipnya ini dari Semak 3, tapi menggunakan Zoom itu cerita terus dari awal sampai akhir. Ya, jadi yang itu jangan ditiru, ya. Jadi yang ditiru adalah yang interaktif tadi. Nah, itu aja. Barangkali habis ini kita diskusi, mungkin saya tanya jawab dengan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih kepada Bapak Slamet atas briefing dan juga ilmu-ilmu barunya. Sekarang kita sesi tanya jawab ya Pak? Iya, tanya jawab. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya gantian. Oke, silakan ditanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Slamet. Yang ingin bertanya boleh langsung diaktifkan saja mikrofonnya. Iya, langsung. Saya tunggu 2 menit. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Atau udah paham semua? Oke. Ya, saya tunggu sebentar. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Saya kepengen tanya ke Bu Elida. Mana Bu Elida? Halo, dibuka. Halo, Bu Elida. Ada Bu Elida? Halo. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin tanya Ibu kalau ngajar seperti apa? Beri bayangan saya, misalnya Ibu pakai GC misalnya, atau pakai Zoom, masuknya bagaimana, di tengah bagaimana, di akhiri bagaimana. Silakan Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ngajar kadang pakai Zoom, kadang enggak Pak, karena terbatas kuota anak juga. Jadi pertama, misalkan kalau materi baru. Kalau pakai apa Bu? Jelasin Bu. Kalau pakai Zoom atau pakai apa dulu? Iya materi baru tapi pakai apa? Kan beda pendekatannya. Kalau pakai Zoom bagaimana? Kalau pakai GC bagaimana? Kalau pakai WA bagaimana? Gitu. Ayo. Gimana, Bu Elida? Bentar Pak, ini lagi di kereta Pak. Jadi gini. Loh, kok malah keluar? Halo, Bu Elida, malah keluar? Oke. Mohon maaf Pak, mungkin barangkali Bu Elida sedang di jalan. Oh jadi gitu. Bermasalah. Oke, Bu Keke, ada Bu Keke. Bu Keke apa Bu Keke nih? Bu Keke Pak. Iya, Bu Keke. Silakan Bu Keke. Pertanyaannya sama. Mana Bu Keke? Iya Pak. Iya. Bagaimana kalau Bapak, Ibu, kalau Ibu ngajar pakai Zoom atau ngajarnya separuh Zoom, separuh GC atau apa-apa, terangin aja Ibu langkah-langkah Ibu gimana? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Slamet atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi kalau saya ngajar biasanya pakai Zoom untuk 2 minggu pertemuan awal karena pertama minggu pertama perkenalan dan yang kedua penyampaian materi. Dan untuk sistematikanya biasanya saya pertama kali pasti membuka dan juga menginvite siswa-siswa saya untuk bergabung. Dan itu biasanya sebelumnya itu saya pakai Google Classroom untuk pembukaan awal dan membagikan link Zoom. Ya. Ya, ketika nanti mereka sudah bergabung dan masuk ke invite yang ada di teman saya, terus nanti saya langsung ACC dan mengabsen satu persatu. Jadi saya sambil catat sambil menunggu kehadiran siswa yang lain, saya catat terlebih dahulu yang sudah hadir atau yang sudah bergabung. Terus sekiranya di jam misalnya jam pertama jam 7.30 itu saya maksimal banget untuk absen. Jadi nanti kalau udah selesai semua baru saya akan absen ulang. Jam 7.15 biasanya saya sudah mulai buka, Pak. Biasanya proses absen atau sampai anak siswa berapa lama, Bu? Berapa lama? Kalau saya untuk maksimal absensi karena memang masih menunggu keterangan, biasanya saya ambil komunikasi dengan wali kelas itu setengah jam, Pak, sampai jam 7.30. Tapi untuk pembukaan kelas itu di jam 7.15 sampai 7.20. Terus rata-rata yang tidak hadir berapa per hari? Rata-rata umumnya? Yang umumnya paling 5 sampai 10, Pak, itu maksimal karena rata-rata dari berapa? Terhalang oleh muridnya dari berapa? 36 itu 5 sampai 10 yang tidak hadir. Ya, 5 sampai 10 orang. Agak banyak kan ya, Bu ya, termasuk ya. Itu terlambat atau Pak, tidak hadir? Itu sebelumnya udah konfirmasi. Iya, sebelumnya udah konfirmasi. Jadi misalnya saya tanya dulu ke wali kelasnya, beliau lagi tidak ada kuota, terus rata-rata handphonenya ada yang minjem ke orang tuanya, terus ada juga yang susah sinyal. Nanti mereka sudah Zoom nih, nanti tiba-tiba keluar. Itu Pak, kuota masalahnya di kuota. Ibu kan apal ya, kira-kira anak yang nggak punya HP tahu kan berkelas ya, siapa yang nggak punya HP. Kalau bisa didata. Ada, Pak, tapi baik, Pak. Iya, kalau bisa yang sering nggak punya pulsa juga didata juga. Nah, yang kayak gitu diistimewakan, boleh nanti tugasnya siang gitu. Ada kendala apa lain selain itu, Bu? Kendala lainnya paling untuk membuat siswa itu bergabung tepat waktu ya, Pak. Jadi kadang-kadang kita juga walaupun sudah dijadwalkan paling maksimal jam 7.30 misalnya, tapi tetap saja nanti jam 7.48 baru pada ikut bergabung. Nah, Ibu kasih tahu bahwa penilaian di PJJ diutamakan adalah aktivitas siswa dan respon siswa, Bu. Ya, jadi nilai setelah itulah gitu. Jadi kalau kamu rajin masuk itu akan ada apresiasi dari semua guru gitu. Tugasnya masuk itu lebih penting begitu. Kalau perlu Ibu sampaikan nilainya setelah sebulan, nilai aktivitas berapa, atau siapa-siapa yang tidak hadir langsung disampaikan ke anak-anak, kalau perlu ke orang tua nanti gitu, supaya ada tindak lanjut. Oke, saya tanya yang laki. Pak Hikmat coba. Oke, makasih Bu Keke ya. Pak Hikmat, Birawan. Halo Pak Hikmat. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Pak. Iya. Mohon saya diberi info barangkali bagaimana teknis Bapak ngajar, ada kendala apa, kemudian kondisi kelasnya seperti apa. Baik Bapak, untuk pengajaran yang saya lakukan, saya menggunakan Google Room. Kemudian
anak-anak bergabung, Mhm. menjelaskan tentang materi yang saya sampaikan dengan Google You Meeting, baru nanti untuk laporan melalui WA Bapak. Karena mengingat untuk Google You Meeting Jadi untuk laporan sering ada 3 platform, ada GC, ada Zoom, ada WA dalam sehari Pak, iya, dalam untuk 1 kali laporan. pertemuan. Iya. Oh Jadi gitu. sedikit-sedikit awal pembukaan, yuk baru nanti ke WA biar menghemat Mhm. anak-anak. Nah, pada saat pakai WA itu gimana Pak? Bapak bisa memberikan interaksi langsung, tanya jawab, anak jawab gitu? Iya, sesekali kalau kurang jelas saya jelaskan melalui suara di WA Bapak. Nah iya Anak-anak bagus. bertanya mengenai yang Iya. itu paling Bapak yang Iya. baru mampu saya lakukan. Iya bagus, kalau sudah memanfaatkan voice juga bagus Bapak. Misalnya begini Pak, kalau mau Bapak juga boleh ngasih semacam materi lembaran ya, atau bentuknya kayak PowerPoint. Nah Bapak anak suruh nyimak, Bapak ngomong pakai voice, itu juga udah bagus Pak gitu. Jadi kan ada iya. Kalau bisa setelah mereka jawab pertanyaan, Bapak kasih respon gitu. Jawabnya pakai suara bagus. Bapak ngajar apa, Pak? Sejarah Bapak. Oh, Jadi sejarah. biasanya saya kasih contoh untuk kelas 2 tentang gambar orang gundul menyedot Indonesia, itu kolonialisme, imperialisme, kemudian anak menjelaskan Bapak. Oh gitu, Itu ya. Pak, di PowerPoint aspek itu. Iya. Kemudian untuk materi yang lain, contoh kapitalisme kuno atau imperialisme kuno, saya kasih gambar, kemudian anak mengamati, kemudian menjelaskan. Ya bagus, sudah bagus, maka ya tinggal dilanjutkan. Yang penting interaksinya jalan terus gitu Pak, ditingkatkan makin intensif. Bapak boleh kalau untuk di kelas buat pertanyaan-pertanyaan pendek selesai pada jam KPM kecuali anak-anak khusus, dan Bapak boleh ngasih tugas sebenarnya karena anak kan belajar sampai jam 12 ya. Jadi kenapa sampai jam 12 saja? Supaya anak tidak hanya belajar dari gurunya, tapi belajar dari yang lain pada saat menjalankan tugas dan sebagainya. Malam dia masih punya waktu, tidak terlalu lelah, kira-kira gitu. Terima kasih Pak, mudah-mudahan sukses. Satu lagi, Ibu, atau ada yang mau tanya sebelum saya nanya lagi ke orang lain? Monggo. Sebentar lagi. Ada yang mau nanya? Ayo. Bapak Ibu guru harus berlatih. Kalau kita nuntut anak-anak harus pandai bertanya, Bapak Ibu guru harus pandai bertanya juga gitu. Berlatih bersama-sama, merubah kebiasaan kita yang kurang baik. Gitu ya. Kalau zaman dulu anak-anak yang paling anteng, yang duduknya begini dari jam pertama sampai jam terakhir dikasih penghargaan pulang duluan, itu zaman dulu Bu. Ya, zaman sekarang sudah berubah. Ya. Oke, saya tanya satu lagi deh. Bu Fani, Bu Fani. Bu Fani. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Maaf nih. Sebentar ya. Maaf nih Pak, saya nggak bisa nyalain kameranya. Enggak apa-apa. Coba lagi sebentar. Oke, silakan Bu. Kira-kira Ibu dalam proses belajar KPM-nya seperti apa? Ada kendala apa? Apa yang Ibu lakukan? Silakan Bu. Nah, untuk kan sudah lewat 3 pertemuan nih Pak. Untuk pertemuan pertama saya melakukan Zoom untuk perkenalan. Untuk pertemuan kedua dan ketiga saya memberikan pembelajaran melalui video. Jadi kan PowerPoint itu kita bisa masukkan voice note kita. Iya, jadi bikin sendiri Bu videonya ya Bu ya. Video. Iya, angkat jempol buat Ibu, luar biasa. Oke, terus? Lalu saya share dan saya memberikan tugas. Tugas itu terkait dengan video pembelajaran
pelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Nah, untuk kendalanya ini, anak-anak tidak bisa mengupload tugas itu di Google Classroom. Jadi Kenapa? ada per tiap kelas saya tentukan PJ, ya Pak. Kenapa? Kendalanya apa? Kendalanya anak-anak tidak bisa upload tugasnya ke Google Classroom. Nah, maka dari itu saya menentukan PJ di setiap kelas. Jadi tugas itu disalurkan ke PJ dulu. Jika ada pertanyaan disampaikan ke PJ lalu disampaikan ke saya. Nah, nanti tugas-tugasnya itu dikumpulkan ke PJ dan baru di-forward ke saya, Pak. Seperti itu. Karena mengingat Google Classroom yang mungkin penuh kapasitasnya. Kalau begitu Ibu pindah langsung aja ke WA, Bu. Daripada Google Classroom-nya bermasalah, langsung pindah ke WA, bisa langsung interaksi di WA aja kalau terpaksa. Daripada tidak jalan. Kalau misalnya di WhatsApp, video itu tidak bisa ini Pak, kalau terlalu panjang tidak bisa, jadi terpotong. Tekniknya Ibu upload dulu ke YouTube, Bu. Nah, iya Pak. Kalau itu kendalanya YouTube saya kurang ngerti karena enggak, gampang. Ada Ibu kalau sudah punya nih, Bu, ya. Jadi saya sarankan betul, Bu. Tadi juga sama, saya ngasih monitoring di PJJ di SMA Taman Siswa 5. Nah, ngasih videonya di Google Classroom. Kalau di Google Classroom kan berarti videonya masuk di Google Drive kan. Nah, begitu ditayang loadingnya lama banget gitu. Jadi saya sarankan semua Bapak Ibu yang menggunakan video, saya sarankan upload ke YouTube. Nguploadnya gampang, nggak pakai bayar. Bapak Ibu tinggal masuk ke akun Google atau gampangnya Bapak Ibu buka email Google-nya, kemudian buka YouTube, otomatis di situ ada plus tanda gambar handycam yang plus, udah Ibu upload, udah tinggal diikutin aja, selesai gitu. Iya Pak, kemarin saya sudah seperti itu. Terus? Saya kurang tahu kenapa kendalanya di situ ada keterangan video terlalu panjang, jadi gagal. Oh Pak. Gini, ya betul. Oke, begini Bu. Jadi untuk yang punya channel-channel baru memang dibatasi dulu gitu. Nah, maka Bapak Ibu untuk awal-awal Bapak Ibu upload yang pendek-pendek dulu, 5 menit, 10 menit. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah diakui oleh YouTube, maka boleh ngupload sampai 1 jam. Begitu. Terima kasih Pak infonya. Iya, terus yang kedua, kalau bisa juga dikecilkan Bu itunya ukurannya. Ukuran videonya. Ibu pakainya apa? Ngerekamnya? Pakai itu PowerPoint, Pak. Kalau saya sarankan pakai Fastone, Bu. Kalau pakai Fastone itu kecil sekali gitu, jadi ringan gitu. Memang kualitasnya agak rendah karena dia cuma 10 atau 15 fps, tapi cukuplah untuk dilihat di YouTube ya. Ibu nanti kalau butuh nanti saya kirimin itu aplikasi Fastone-nya yang ada nomor serial numbernya, nanti saya kirim ke itu ya, ke grup, bukan ke grup tapi ke dokumen Bapak Ibu, nanti saya bisa, Ibu tinggal ngedownload nanti ya. Pakai Fastone itu ringan sekali gitu. Ya, Pak. Oke. Jadi kendalanya itu ya, jadi bisa diatasi ya. Nah, Ibu sedikit-sedikit dulu pakai YouTube gitu, jangan langsung banyak gitu, dipotong-potong. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Ya, terima kasih. Yuk silakan Pak Fatur Rohman tanya, monggo. Nah, bagus nih ada yang tanya dong. Begitu. Silakan. Dibuka ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Pak, sehat Waalaikumsalam, alhamdulillah. Bapak sehat? Ini Pak, saya mau nanya aplikasi yang
kompres ukuran video apa Pak ya? Oh gini, Tapi tanpa mengurangi ah, handbrake, handbrake. Pakai handbrake. handbrake Pak. Ya, nanti Berarti Pak ya. ya, Isinya prinsipnya Bapak itu sebenarnya ngurangin kualitas jumlah frame per detik. Nah, biasanya video-video standar itu di atas 30. Nah, kalau pakai Facetone itu malah sekitar 10 fps. Itu ringan banget. Nah, kalau mau sedang ya sekitar 15 atau 20 itu udah bagus. Jadi kalau mau dikasih 10 juga nggak apa-apa. Atau kalau Bapak belum dapat handbrake-nya, boleh juga pakai Win Movie Maker. Pada saat nyimpen, ekstrak, itu FPS-nya diturunin gitu. Oke? Oke Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Saya Pak. Ya, silakan Saya pengen Bu. tanya Pak. Ya. Mengenai kalau kerja kelompok dalam PJJ itu baiknya bagaimana ya Pak? Kalau kerja kelompok dalam arti di KPM ada di luar KPM Bu? Di jam KPM sama di luar jam KPM? Halo. Jadi maksudnya gini Pak, ketika kerja kelompok itu saya pingin ikut mantau gitu Pak, tapi yang menggunakan aplikasi yang lebih efisien gitu Pak. Jadi saya bisa pantau semua bagaimana diskusi dalam kelompok itu bisa berjalan. Ya, yang saya Kan tahu. kemarin itu gimana? Iya Pak. Yang kemarin gimana? Saya tahu kan itu pakai Zoom Pak, yang breakout room. Iya, terus? Kan cuma 40 menit Pak. Nah saya masih, kalau 40 menit kan ngumpulin anaknya aja 10 menit. Terus kita kan kasih pengantar, itu udah menghabiskan 20 gitu. Nah 20 menit sisanya oke lah, mungkin mereka bisa berkumpul. Tapi kan nanti saya nggak bisa, kita pengennya ada presentasi. Atau mungkin saya masuk ke dalam gitu Pak. Kalau di breakout kan Bapak Ibu bisa sebenarnya. Ibu pindah-pindah kelas kan bisa, Ibu masuk. Iya bisa Pak, tapi waktu. Kan durasinya terbatas. Oh, iya waktu. Ibu mungkin beli. ada aplikasi lain Pak gitu. Kayaknya belum ada deh. Yang ada breakout itu baru ada di Zoom kelihatannya. Kayak di Google Meet juga nggak ada gitu. Ya kalau 40, kalau sebenarnya begini Bu mungkin. Jadi teknisnya, iya Pak. Ibu absen dulu. Di WA dulu, anak di absen, dikasih pengantar dulu sebentar lah supaya mereka kumpul gitu. Nah, setelah kumpul, baru buka Zoom-nya, langsung pecah kelas. Kan 40 menit berarti full gitu. Jadi jangan di Zoom buat ngabsen. Jadi kalau sudah siap semua, udah ready semua, siap ya anak-anak, siapa-siapa udah datang semua, saya buka Zoom-nya dan langsung masuk gitu. Kalau perlu langsung masuk kelas gitu. Kalau sudah diberi tugas di WA, kelas ini ngerjain ini, kelas ini A, B, C, D. Misalnya kelompok A ngerjain ini, kelompok B ngerjain ini. Nah, silakan ceret. Yang ada di A siapa, yang di B siapa. Udah disiapin semua, Ibu langsung buka Zoom-nya, langsung breakout, langsung masuk ke kelas. Itu 40 menit cukup banget, Bu. Itu. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Enggak. Soalnya kan saya kebetulan guru bahasa Pak. Iya. Saya kan menggunakan breakout Zoom itu untuk ngecek satu-satu dalam kelompok gitu. Jadi memang kalau 40 menit itu baru breakout room udah Iya, maka tekniknya begitu, kita efisien gitu. Iya, di luar Zoom udah siap semua. Ada aplikasi lain gitu. Belum ada. Saya belum nemuin ya. Mungkin ada tapi belum nemuin gitu. Jadi sementara yang ada dulu dipakai. Dan 40 menit itu cukup kalau Ibu diawali dengan WA dulu misalnya. Ibu ngajar berapa? 2 jam berapa menit, Bu? 90. Nah, 90. Oh, pakai full ya 45-an ya? Iya, 45 Pak. Oh gitu, ya bagus berarti. Anak pulang jam berapa, berarti sampai jam berapa Bu? Selesai jam berapa KPM-nya? Sampai jam 1:30.
Oh, setengah Setengah 2, Pak. dua, pantas. Iya, iya. Iya. Sebenarnya sarannya sih sampai jam 12. Jadi kalau bisa sih saran dari pemerintah, tidak semua jam itu bersifat tatap maya. Ya, misalnya nih, kalau agama misalnya kan 3 jam tuh. Nah, yang 2 jam tatap maya atau di kelas maya, yang 2 jam, yang 1 jam penugasan. Itu olahraga juga bisa. Atau mapel-mapel yang lain ada yang 4, yang 3 masuk kelas maya, yang 1 jam penugasan itu boleh sehingga pulang jam 12 gitu anak-anaknya. Tapi kalau kebijakan sekolah sampai jam setengah 2 ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini masih ada yang ngajar tadi sampai lewat jam 1 ini. Masih ada yang di Masih, kelas? Pak. Oh, pantesan jadi nggak bisa Iya, masuk masih ada yang semua di Google ya. Classroom. Pikiran saya itu saya ngambil jam 1 karena semua udah off jam 12, jam 1 udah free semua gitu. Tapi ternyata masih ada kelas ya. Oke, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi nggak ada? Kita tutup. Saya menambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan, silakan. Nah. Ya. Baik, sebenarnya bukan sampai setengah 2 setiap hari, Pak. Oh ya. Hanya satu hari ini saja. Jadi kalau pas hari ini sampai jam 12 pas hari ini aja, Pak. Oh, pantesan. Saya nggak paham ya. Oke, oke. Memang bobot jamnya berbeda. Kalau kelas 11 12 emang sampai jam 12 tadi, Pak. Oh, gitu. Kelas 10 saja yang sampai tadi. Baik, terus tadi terkendala dengan seperti Ibu Uri, Pak, pelajaran bahasa kan. Saya juga belajar bahasa kan. Memang kalau untuk pertemuan awal kan kita tidak bisa langsung memberikan video dan sebagainya, agak sulit, Pak. Iya, gimana? Terutama di kelas 10 ini. Ya, jadi pertama sama seperti Bu Wuri ketika kita mengundang Zoom meeting gitu dengan siswanya untuk bergabung aja sudah menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit. Iya. Nah itu Pak, jadi 10 menit lagi kita menerangkan cukup habis. Karena ini pertemuan awal aja Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita memang lihat, kita kan lebih ideal ya, tapi kan lihat kondisi. Anak kelas 10 sama kelas 11, 12 tentunya beda perlakuan. Jadi misalnya untuk kelas 10 mungkin masih banyak kendala, susah masuk. Tapi kalau bisa, tadi saya sarankan sih masuk di itu dulu di WA dulu lah gitu. Kalau mau Zoom ya, mau Zoom masuk WA dulu. Sampai kumpul semua, terus sambil ngobrol lah barangkali ya, sambil nunggu temennya, sambil ngobrol sebentar. Sebentar, tanggung sebentar dikit lagi. Ya. Jadi mungkin sambil ngobrol dengan anaknya di WA kan bisa tanya jawab, pakai voice juga boleh yang sudah masuk. Sambil nunggu temennya ditanya. Nah mungkin sambil 10 menit atau di absen gitu. Nah nanti setelah oke semua masuk, buka Zoom-nya, jret, langsung jalan. Gitu. Kayaknya lebih efisien. Begitu. Ya. Baik, dan memang untuk kelas 10 saya paham kondisinya pasti berbeda banget ya. Jadi nggak masalah. Jadi saya kalau berbicara ideal jangan diartikan harus ya. Tetap diartikan kalau masih memungkinkan gitu ya. Jadi misalnya saya pengen Bapak Ibu ngajar jangan kasih definisi dulu ya, pelan-pelan kan bisa, tidak semua gitu kan. Bisa juga dikasih definisi tapi beberapa definisi ini kemudian anak suruh mikir. Nah, maksud saya begitu Pak ya. Jadi tidak harus frontal langsung jadi, langsung bagus enggak gitu. Yang penting progresnya sudah jalan. Saya pikir Kesatria udah luar biasa lah ya. Saya lihat RPP-nya sebagian besar sudah bagus. Bapak Ibunya sudah cukup interaktif. Ngajarnya sudah bagus. Tinggal ditingkatkan terus supaya lebih hebat Kesatrianya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terus tadi saya menyampaikan, mohon maaf, kata Bu Elida Pak, beliau sedang di jalan ditegur satpam katanya tidak boleh berbicara di kelas. Oh iya. Ya nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau cukup saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, barangkali ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Saya hanya berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, Kesatria tetap maju terus ya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Slamet yang telah memberikan banyak pencerahan atas kendala-kendala yang telah kita lewati bersama, kita rasakan bersama selama PJJ kurang lebih sebulan ini. Ilmunya selalu bermanfaat untuk kita dan nantinya bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Harapannya anak SMA Satria semakin pintar, semakin berprestasi. Amin. Dan kita harapkan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Iya, pasti kita berdoa terus. Iya. Amin. Betul. Supaya bisa bertemu dengan anak-anak. Baiklah, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya tutup Bapak Ibu ya.